Dinas Pendidikan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Sekjen, para Kabid, para Kasih, para Kasubag, para ketua yayasan, para ketua komite, para kepala sekolah yang kita banggakan bersama. Puji syukur kehadirat Allah, bersamaan dengan itu semoga selawat dan salam tetap tersampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Biar acara ini cepat selesai, nanti setelah ini narasumber kedua langsung menyampaikan, biar nanti Pak Bupati datang langsung menyusul sebagai narasumber kedua. Betul Bapak Ibu, ya, sepakat ya? Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah ikut mendorong bagaimana Dispendik ini on the track, semakin hari semakin baik progresnya. Ada beberapa penghargaan baik itu tingkat nasional maupun tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten yang didapat oleh Dispendik akhir-akhir ini. Oleh karena itu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas support, atas dorongan, partisipasi dengan semua untuk bagaimana menjadikan leadership semakin baik dan semakin berkualitas. Untuk tahun ini Alhamdulillah mendapatkan penghargaan tingkat nasional, yaitu Bunda PAUD Kabupaten Gresik mendapatkan Wiyata Dharma Utama. Tepuk tangan untuk kita semua. Penghargaan tertinggi untuk Bunda PAUD dalam mendukung program sisi PAUD SD yang menyenangkan yang diberikan langsung oleh Ibu Iriana Jokowi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk Pulau Jawa hanya 2 yang mendapatkan penghargaan itu, yaitu Kabupaten Gresik yang pertama dan yang kedua adalah Kabupaten Lamongan. Minggu kemarin kita juga mendapatkan 5 penghargaan dari BPPMP Jawa Timur. Yang pertama adalah pemerintah daerah dengan komitmen tinggi terhadap program sekolah sehat. Yang kedua, pemerintah daerah dengan partisipasi asesmen nasional dan suringan tertinggi jenjang SD. Yang ketiga, pemerintah daerah dengan komitmen tinggi terhadap program PAUD. Yang keempat, pemerintah daerah dengan dukungan tinggi dalam pelaksanaan IKM oleh satuan pendidikan. Yang terakhir adalah pemerintah daerah dengan dukungan tinggi terhadap pembentukan komunitas belajar di BNN. Tepuk tangan untuk kita semua. Penghargaan tidak berhenti di situ. Alhamdulillah, hari Kamis kemarin Dinas Pendidikan mendapat penghargaan sakit dengan nilai A+ atau AA. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari 28 OPD, 7 EPD yang mendapatkan sakit AA termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan itu adalah penghargaan tertinggi yang pernah dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Tepuk tangan untuk kita semua. Progres terus membaik, bagaimana upaya teman-teman ini mendorong supaya kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik ini semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu upaya kuat itu kita hadirkan panjenengan semua untuk berkumpul di sini, kemudian untuk menerima pencerahan, menerima masukan, menerima energi positif dari Profesor Suko Widodo yang dengan kesibukannya masih menempatkan diri hadir di Kabupaten Gresik, itu Pak Suko. Semoga beliau selalu sehat, selalu sukses. Saya sudah ke-7 kalinya bertemu beliau. Oleh karena itu saya mengapresiasi beliau yang komitmen tinggi, bagaimana kemudian beliau ikut mendorong kualitas pendidikan khususnya di Jawa Timur dan di Indonesia. Tadi rasa-rasa dengan saya, Pak Kadis menerima aku nang Korea. Semoga nanti menjadi realita nyata. Saya diajak Pak Suko Widodo untuk ke Korea. Terima kasih Pak Suko yang ngajak saya ke Korea. Semoga ini tidak bayar tapi gratis gitu ya. Hujanan Pak Suko, hujanan. Mumpung sore-sore begini banyak yang ngantuk ini, kita guyon ini. Kalau saya diajak, para kepala sekolah ini juga diajak lebih enak. Kemudian untuk para kepala sekolah, nah, ke Korea itu secara murah Pak Suko. Saya kemarin dapat bocoran 3-4 juta sudah sampai Korea, plus makan plus hotel gitu Pak Suko. Bisa nanti dikondisikan kepala-kepala sekolah ini. Mumpung akhir tahun Pak Ketua MKKS ya. Mana Ketua MKKS negeri ini? Oh, tepuk tangan untuk Pak Haji Nur. Mana Ketua MKKS SMP swasta? Pak Ustadz
Solikun, wah luar biasa ini Jumat-Jumat ini biasanya habis dapat amplop karena jadi khotib ini. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas support, dukungan, motivasi selama ini. Bagaimana kemudian dinas pendidikan bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya langsung persilakan untuk Pak Sugeng Widodo untuk memberikan materinya. Nanti beliau datang sekaligus acara seremonial dan beliau memberikan narasumber kedua. Terima kasih. Monggo Pak Sugeng, saya secara pribadi saya akhiri mohon maaf bila komentori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau akan persilakan. Monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Bapak sekalian, saya tidak banyak. Saya akan menyampaikan materi tentang transformasi pendidikan itu dengan cara seksama dalam tempo yang singkat. Ya, saya senang sekali kalau Pak Yati menyebut Korea. Arianto, Pak, saya harus Pak Arianto soal ke Korea. Saya pikir nanti teman-teman bisa pergi ke Korea, Pak, kita ajak bareng-bareng karena Korea Selatan masih hujan, ke Korea Utara aja, Pak. Banyak pilih Palestina di sini. Kalau saya orang yang salah dalam sekian waktu ketika bicara soal digitalisasi dan tadi malam kami rapat bersama-sama sampai putuskan bahwa sudah lama saya mulai itu kesalahan saya adalah ketika saya mengagung-agungkan digital, bahwa digital itu ya, tetapi tentu ini juga ada persoalan. Karena itu kita coba itu pelan-pelan dalam tempo sesingkatnya kita mulai slide kita. Silakan slide kita bisa mulai. Nah, ada kalimat yang penting Bapak sekalian, ada seorang ahli ekonom yang meneliti pendidikan. Beliau mengatakan bahwa hari ini, waktu itu tahun 2013 itu adalah di mana terjadi eksponensial perubahan yang dahsyat sekali. Sehingga seperti kata seorang pejuang yang mengatakan bahwa buta huruf di abad ke-21 bukanlah orang yang tidak bisa baca dan menulis, tapi who cannot learn, kepada mereka yang tidak dapat belajar. Nah, salah satu sumber belajar adalah buku dan teknologi komunikasi. Sehingga orang-orang yang di Sorong, di Papua itu agak ketinggalan karena tidak bisa belajar karena peralatan. Yang kedua adalah unlearn, orang-orang yang punya alat tapi tidak belajar, itu yang kita lihat. Dan yang ketiga adalah relearn, orang-orang yang mengulang itu saja. Biasanya gini kok. Biasanya membawa itu lupa, membawa alat seringkali memproduksi di mobil, pikiran-pikiran yang stagnan. Kalau saya bertanya kepada mahasiswa saya, Bapak mungkin bisa menjawab. Kalau saya meminta mahasiswa saya melukis pemandangan alam, kira-kira apa yang betul dilukis? Gunung. Berapa gunung, Pak? 2 gunung. Berapa kecil? Tergantung selera. Selalu dari tahun ke tahun lukisannya cuma 2 gunung, terus tengah-tengahnya ada matahari. Ada manuk di tengah itu matahari. Anak Jakarta, anak Surabaya, saya tanya ke mereka, saya bilang lukislah pemandangan alam di sekitar ini, tapi yang dilukis sama alam. Ini yang disebut dengan relevan. Konstruksi berpikirnya gitu saja. Kalau kepala sekolah, kalau para guru, yayasan dan komite tetap begitu, maka Gresik akan lewat dari peradaban dunia ini. Padahal ini adalah tanah Jawa yang menurut saya adalah tanah nomor 1. Gresik itu rata-rata adalah orang-orang hebat. Saya juga punya keturunan darah Gresik dan nenek moyang saya dulu punya kekayaan 7 turunan, Pak Arianto. Cuman saya keturunan ke-8. Auman.